Alhamdulillahilladzi arsalal mursalin kafatan linnasi mubasyirina wa mundzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu mukhlishina lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa huwa khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada semua saja yang turut berpartisipasi dalam acara webinar tentang para nabi, mata rantai peradaban para nabi dan mata rantai peradaban manusia. Alhamdulillah kita ucapkan pada pagi hari ini bahwa pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan keleluasaan waktu dan pikiran serta hati untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan ini. Sebuah kegiatan yang menurut saya sangat baik, apalagi ini istimewa karena biasanya tahfidz Quran tematik secara nyata yang kami lakukan di Baitul Hikmah Foundation yang dibimbing oleh Bu Lailatul Fitriah itu rata-rata untuk anak-anak dan mahasiswa ya. Dan meskipun sebenarnya kami menginginkan setelah pembelajaran tahfidz Quran tematik itu ada kelanjutan, tapi yang nyata, yang real, yang offline, yang luring ini malah belum pernah terjadi gitu ya, atau sangat jarang. Tapi justru mungkin ini bagian dari hikmah yang harus kita syukuri. Ternyata dengan adanya COVID ini banyak hal berubah, dan salah satu perubahan itu adalah modus kita mencari ilmu pengetahuan itu melalui ini. Nah, maka saya sebut acara pagi hari ini istimewa karena ini menyatakan kepada kita bahwa tahfidz Quran tematik rupanya baru merupakan awal saja dari katakanlah gunung es pengetahuan Al-Quran. Jadi kalau kita ikuti cara menghafalnya yang sebut saja bagi sebagian orang mungkin aneh ya. Aneh dalam arti tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena pada umumnya orang menghafalkan Al-Quran melalui urutan-urutan ayat dan berorientasi kepada jumlah itu. Lalu kemudian menghafal Al-Quran secara tidak berurutan dan berorientasi kepada pemahaman. Itu saja sudah aneh dalam tanda petik gitu. Tetapi dari keanehan itu lalu kita membaca sesuatu itu tidak lain adalah ternyata kalau didekati dengan cara begini horizon atau wawasan kita tentang Al-Quran sedikit agak melebar. Nah, itu karena yang selama ini hanya menghafal saja itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Dan bagi sebagian, bukan sebagian, semua orang ketika mampu menghafalkan sesuatu, terlebih itu Al-Quran, pasti rasa excitement itu muncul gitu. Nah, ternyata setelah kita hafal, lalu kita mengikuti maknanya dalam arti kosakatanya saja itu sudah another excitement. Itu juga satu bentuk excitement yang lain gitu. Setelah mengetahui kosakata sedikit dari ayat-ayat itu, ternyata susunan pengetahuan kita tentang kosakata itu lalu membentuk makna gitu. Maknanya lalu menjadi cerita. Lalu kita excited lagi. Oh, ternyata begini. Nah, karena ayat-ayat Quran itu bukan kitab Al-Quran itu bukan kitab sejarah, dalam arti bukan sebuah kitab yang menjelaskan tentang urutan sejarah secara kronologis dan lengkap, maka saya bisa menyebut ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang aneka ragam kisah itu sesungguhnya adalah fragmen yang harus kita
usahakan untuk dikumpulkan sehingga membentuk satu gambar yang real gitu. Nah, untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran yang fragmented dalam arti bercerita tetapi tidak kronologis, dalam arti tidak menyebutkan segala sesuatu secara pas, secara nyata gitu, itu diperlukan alat. Di antara alatnya tentu saja adalah buku-buku sejarah. Karena itu banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ahli, misalnya buku yang berjudul Qasasul Quran misalnya, Qisasul Quran itu banyak dengan penulis yang berbeda-beda dengan judul yang sama, misalnya begitu. Atau Qisasul Anbiya itu juga ada beberapa buku dengan judul yang sama dengan penulis yang berbeda. Atau misalnya ada buku atau kitab lah ya, judulnya Bidayah wa Nihayah, juga bercerita tentang para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad tapi juga awal kehidupan para nabi. Nah, itu maknanya adalah itulah yang disebut dengan Quran ini menyeru kita kepada pembacaan. Tidak hanya membaca dalam arti membaca Qurannya saja, tapi ternyata untuk menangkap fragmen-fragmen Quran dan menyusunnya menjadi satu gambar utuh itu perlu membaca lagi. Nah, gitulah. Nah, ini adalah proses kita melakukan tadarus ya. Tadarus itu berarti kita sama-sama belajar. Karena di dalam Al-Quran itu pelibatan aneka disiplin ilmu itu luar biasa sesungguhnya. Maka saya yakin kita semuanya yang pada hari ini berkumpul dalam forum ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda latar belakang keilmuan, memiliki informasi yang juga dari beragam sumber, dan mudah-mudahan itu lalu akan menjadi bahan pengayaan kita untuk belajar sejarah. Belajar Al-Quran dalam konteks sejarah. Nah, di antara yang kita pelajari adalah tentang para nabi, gitu. Tentang para nabi. Maka para nabi ini ketika kita renungkan, mereka berada dalam satu rentang masa yang tidak sama. Ada antara satu dengan yang lain itu masanya panjang. Ada juga yang satu sama lain itu berdekatan karena ayah dan anak atau dan kakek gitu. Tapi juga ada yang sangat jauh gitu. Nah, karena itu lalu kita perlu menawarkan satu gagasan untuk membaca para nabi ini sebagai satu kesatuan mata rantai peradaban dalam kehidupan manusia. Maksud saya adalah para nabi itu kan hadir untuk menjadi mubasyir, gitu ya, mubasyir, pemberi kabar gembira. Pada saat yang sama para nabi juga menjadi mundir, pemberi peringatan. Nah, dalam kerangka pemberi kabar gembira itu tentu saja memberi kabar gembira tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, itu iya. Tapi menurut saya dalam konteks yang lain, kabar gembira itu adalah bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, ada banyak aneka kreasi yang bisa kita ciptakan dengan istilahnya akal budi manusia. Maka dari pemikiran itu lalu saya berusaha untuk menyusun ya secara spekulatif terlebih dahulu, tapi kemudian berusaha untuk mencari keterhubungan antara para nabi itu dalam konteks peradaban manusia. Setelah berusaha melakukan pengkajian dan sampai hari ini masih terus berlanjut, saya menemukan hubungan-hubungan yang sangat penting, yang itu bisa kita jadikan sebagai prototipe atau sebagai model dalam menjalani kehidupan di dunia ini dari masa ke masa. Itu. Karena itu tentu dalam forum pagi hari ini saya tidak akan mungkin punya waktu untuk menyampaikan semuanya, tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bersifat pengantar, ya. Pengantar atau sebagai insight begitu, supaya nanti kita baca aneka ragam buku, aneka ragam sumber yang bercerita tentang itu. Karena itu saya menemukan
keterhubungan atau kesinambungan antara para nabi itu ada, tentu saja pertama adalah ketersambungan atau kesinambungan genealogis gitu. Ini penting. Karena dalam doktrin agama samawi, kalau saya menyebut agama samawi itu berarti Islam, Nasrani, dan Yahudi. Karena ketiga agama ini disebut sebagai agama monoteis, dalam arti agama yang menuhankan satu Tuhan dan bersumber dari Ibrahim, sehingga dalam literatur bahasa Inggris ketiga agama ini sering disebut sebagai Abrahamic religion. Nah, gitu. Agama-agama Ibrahim. Nah, ternyata ketiga agama Ibrahim ini semua mengakui Adam adalah awal manusia. Nah, itu semua mengakui. Tentu kalau kita baca literatur lagi ada juga yang tidak mengakui secara eksplisit. Di kalangan ilmuwan misalnya muncul perdebatan apakah di dunia. Nah, gitu. Nah, karena itu mau tidak mau para nabi yang datang sesudahnya memiliki ketersambungan genealogis gitu ya. Para nabi memiliki ketersambungan genealogis. Nah, oke. Tapi sebelum ke situ, karena ini sudah ditampilkan, maka hipotesis yang kami tawarkan dari pengkajian Quran dari Baitul Hikmah Foundation ini adalah para nabi mengemban tugas profetik. Profetik itu sebuah istilah yang diciptakan oleh Muhammad Iqbal, seorang intelektual dan penyair dari Pakistan, ketika menggambarkan Nabi Muhammad. Jadi Iqbal itu mengatakan Muhammad itu seorang nabi. Kita semua tahu Muhammad itu seorang nabi ya gitu. Tapi ketika Iqbal menyatakan Muhammad itu seorang nabi, kita menunggu-nunggu sebenarnya dia mau mengatakan apa itu. Ternyata maksud dia Muhammad itu adalah seorang nabi dan bukan seorang sufi. Sufi dan nabi itu apa bedanya? Kata Iqbal, seorang nabi seperti Muhammad menjalani perintah Allah, sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan namanya Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu adalah cita-cita tertinggi semua makhluk di dunia. Gitu. Orang beragama ya. Dan di dalam Islam salah satu kaum yang selalu mendambakan secara eksplisit menyuarakannya bertemu dengan Allah itu ya kaum sufi. Sampai-sampai ada seorang sufi perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah itu menyatakan dirinya dan Tuhan telah bersatu. Nah, itu menggambarkan kerinduannya kepada Allah gitu. Demikian juga sufi-sufi yang lain. Di tanah Nusantara kita mengenal Syekh Siti Jenar. Kemudian di Irak ada namanya Al-Hallaj itu. Dan banyak lagi itu yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang ini memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Sang Pencipta itu. Maka bayangkan kalau bertemu ya pasti nggak mau pulang kan gitu. Lah Muhammad ini enggak, kata Iqbal. Bertemu dengan Allah dan dia memilih pulang balik ke bumi gitu. Lalu Iqbal menyatakan jawabannya adalah karena Muhammad seorang nabi. Ya, itu. Kenapa nabi? Nabi itu punya satu kekhawatiran yang tidak pernah dilupakan. Nabi Muhammad selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Jadi kata Iqbal, ciri seorang nabi itu adalah kalau dia berpikir tentang orang lain. Gitu. Jadi kalau kita ini di dalam diri kita banyak berpikir tentang orang lain di luar diri kita sendiri, berarti di dalam diri kita ada kualitas profetik. Nah, gitu. Itu harus kita warisi ya. Nah, karena itu para nabi mengemban tugas profetik, artinya tugas kenabian itu adalah tugas yang berkaitan dengan umat manusia gitu. Tidak menyendiri. Karena itu kita lihat nanti para nabi itu selalu berhubungan dengan umat. Oke. Nanti akan saya jelaskan di situ. Lalu para nabi membawa misi ilahiyah. Misinya sama. Di dalam banyak ayat yang bercerita tentang syariah itu kan ada dari Nuh sampai Ibrahim sampai Muhammad itu syariah itu sama. Yang berbeda itu adalah cara menggambarkan atau menjalankan syariah. Kemudian maka yang ketiga adalah para nabi adalah prototipe mata rantai peradaban manusia. Tadi di pengantarnya Bunida sudah menyebut itu Adam awal
manusia, kemudian peradaban literasi dan bahkan busana itu misalnya dari Idris, kemudian juga ada transportasi lewat Nabi Nuh dan seterusnya. Itu menurut saya tahapan. Nah, karena itu para nabi ini sebenarnya menggambarkan dan menurut saya bisa dijadikan sebagai data untuk membenarkan atau membantah teori-teori sosial yang dikembangkan oleh katakanlah ilmuwan-ilmuwan hari ini. Karena ada juga ilmuwan-ilmuwan sosial itu yang anti agama, ada juga yang percaya pada agama. Nah, karena misalnya begini, kehidupan manusia ini bergerak dan berproses. Kehidupan manusia bergerak dan berproses ini kita lihat dari prototipe peradaban di bawah para nabi itu. Misalnya pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika Adam sudah ada, maka terjadi di situ pemenuhan kebutuhan dasar itu ya misalnya pemenuhan kebutuhan dasar berkeluarga. Maka ketika Nabi Adam mengawinkan anaknya secara silang, itu kan sebenarnya di situ ada aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Shelter itu misalnya, kemudian comfort itu bagian dari kebutuhan dasar. Setelah manusia ada, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau kita ini sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar kita melakukan apa? Maka ada pencarian makna dan identitas. Nah, itu mau nggak mau begitu. Maka kalau kita tidak aktif di mana-mana, itu merasa ada yang hilang, itu sebenarnya karena bagaimanapun hidup ini perlu dicarikan, di dalam hidup ini kita perlu mencari makna dan identitas. Dengan berkumpul kita punya identitas. Nah, lalu pemenuhan kebutuhan penunjang, ya seperti transportasi misalnya. Setelah kebutuhan penunjang terpenuhi, ternyata kita berhadapan dengan masyarakat yang makin kompleks. Sehingga di situ ada kompleksitas masalah kehidupan manusia. Maka pada perkembangan berikutnya kan, sekarang orang bicara tentang G misalnya, dan seterusnya. Yang itu seolah-olah masalah baru, gitu ya. Yang sesungguhnya tidak baru, karena pada zaman Nabi Lut sudah terjadi. Nah, saya pernah juga hampir mengikuti pola pikir mahasiswa, gitu ya. Ketika ada satu mahasiswa menulis skripsi tentang tentang menstruasi, gitu. Karena saya berada di jurusan hukum keluarga Islam, menstruasi dalam kaitannya dengan haji dan seterusnya. Lalu saya tanya, yang baru apanya? Dia mengatakan bahwa ini masalah baru. Ya, dia mengatakan ini baru ini. Saya bilang, menstruasi itu ketika manusia ada ya sudah ada. Jadi barunya di mana? Nah, gitu. Dia lupa bahwa yang baru itu adalah teknologinya. Nah, gitu. Maka di situ ada kompleksitas masalah kehidupan manusia yang pada dasarnya hal-hal yang kita alami hari ini sudah ada, katakanlah, prototipenya pada zaman dahulu. Kemudian pemecahan masalah kehidupan. Para nabi memberikan contoh kepada kita di bawah istilahnya itu divine guidance ya, divine guidance, bagaimana memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, di situ lalu ada keseimbangan, tetapi sekaligus kesinambungan. Yang kalau kita pakai teori pemikir-pemikir modern itu ada istilah continuity and change. Nah, saya melihat teori continuity and change itu bisa dipakai untuk menggambarkan ketersambungan antara para nabi, gitu ya, dari satu masa ke masa lain sehingga Nabi Muhammad. Oke, jadi begitu. Kemudian misi profetik itu tadi, ya, misi profetik sudah saya jelaskan. Kemudian kalau misi ilahiyah itu tadi berkaitan dengan dengan tugas para nabi menyampaikan risalah ketuhanan. Nah, oke, jadi ketersambungan genealogis sekarang. Saya balik ke ketersambungan genealogis itu di dalam surat Ali Imran ayat 33 disebutkan innahu hastafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Jadi Allah telah memilih
Adam, Nuh. Adam, Nuh disebut namanya saja, Adam, Nuh, gitu ya. Adam, Nuh. Sebenarnya itu ada hal yang perlu kita pelajari secara tafsir ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha, itu. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh. Disebut namanya langsung. Tapi ketika berbicara tentang Ibrahim, Allah mengatakan di dalam ayat itu adalah wa ala Ibrahim. Ala itu artinya keluarga. Nah, gitu. Jadi di situ ada penyebutan keluarga Ibrahim. Berarti keluarga Ibrahim. Kemudian wa ala Imron dan keluarga Imron. Gitu. Berarti di situ ada rahasia. Rahasianya adalah karena para nabi itu setelah Nabi Ibrahim ya, itu memiliki ketersambungan dengan Nabi Ibrahim. Tentu semuanya punya ketersambungan. Misalnya begini, Nabi Adam ya, kemudian Nabi Idris. Nabi Idris itu dalam bahasa yang lain disebut dengan Enoh namanya ya. Maka silsilah Nabi Idris itu sambung kepada Nabi Ibrahim, tapi pada generasi yang 6 atau 7 begitu. Jadi Idris itu anaknya Yarid, berarti Idris bin Yarid bin Mahlel bin Koinan bin Anus bin Sith bin Adam. 7. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Idris itu 7. Nabi Adam ada yang menyebut usianya 950 tahun gitu. Kalau usia Nabi Adam 950 tahun, kemudian sampai kepada cucu buyutnya itu yang bernama Idris, itu berarti jaraknya kira-kira berapa? Sehingga kita bisa, di sini tadi saya katakan di awal bahwa ternyata jarak antara para nabi itu beragam. Satu dengan yang lain, ada yang berbeda, ada juga yang sama, ada yang demikian jauh, ada juga yang sangat dekat. Itu. Kemudian contoh lainnya adalah Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh putra Lama itu, Nuh bin Lama bin Mutawasilah bin Idris bin Yarid bin Mahlel bin Koinan bin Anus bin Sis bin Adam. Nah, jadi begitu ya. Karena itu kalau saya memahami ayat 33 surat Ali Imran ini adalah Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, ini adalah sinambung genealogi. Jadi di situ ada kesinambungan genealogis antara satu nabi dengan nabi yang lain. Oke. Nah, lalu Nabi Lut misalnya, Nabi Lut ini ternyata keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, itu. Jadi Lut itu adalah anak seorang bernama Haran. Haran ini kembar dengan orang lain namanya kedua-duanya adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Berarti secara silsilah Lut bin Haran bin Azar. Nah, gitu. Berarti kalau kita bawa ke dalam nabi yang lain, misalnya Ismail bin Ibrahim bin Azar. Itu. Sehingga Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Berarti Lut dan Ismail itu sepupu. Nah, gitu. Kemudian kalau kita bawa lagi dalam konteks peradaban Arab, karena dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail dan Ishak ini lahirlah dua bangsa besar yang sampai hari ini masih terus berperang. Ishak dianggap sebagai bapak moyang dari Bani Israel ya, Israel, nanti saya akan jelaskan tentang Israel. Sementara Ismail itu dianggap sebagai bapak moyang, gitu, nenek moyang ya, dari suku Arab. Nah, suku Arab itu banyak sekali. Kalau kita pelajari tentang sejarah Arab pra-Islam, itu suku-suku Arab itu banyak sekali. Nah, tetapi di antara banyak suku itu sinambungnya kepada Nabi Ismail.
dan Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita baca sejarah yang lain, muncul juga pernyataan bahwa dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, rata Nabi itu berasal dari Bani Israel. Sementara yang bangsa Arab itu hanya dua, yaitu Ismail dan Ismail dan Muhammad. Nah, ini menarik juga. Sehingga kalau misalnya ini guyonan ya, jangan dianggap serius. Bagi para pengamat dalam hubungan internasional yang sekaligus mengetahui tentang studi Islam dan sejarah Islam, mereka sejarah agama-agama, mereka biasanya guyon. Jadi sebenarnya konflik Arab dan Israel yang gak tuntas-tuntas itu karena sebenarnya adalah awalnya konflik keluarga anak-anak Nabi Ibrahim. Gitu. Guyonan ya, tapi jangan dianggap terlalu serius. Tapi maksud saya adalah itu sinambung. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf berada di Mesir. Sementara di dalam Al-Quran kita juga mengenal adanya ayat-ayat yang diawali dengan Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah, siapakah yang disebut dengan Bani Israel itu? Mungkin pengetahuan umum kita ya Bani Israel ya Israel itu misalnya begitu. Atau ya Bani Israel itu ya pokoknya yang disebut di dalam Al-Quran umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yusuf, iya. Tapi mari kita berpikir sederhana dulu. Kalau pas pulang pada hari raya, kita ini pulang kampung, semua keluarga kan kumpul. Biasanya lalu kumpul-kumpul keluarga itu mumpung kumpul karena dari berbagai tempat berkumpul, lalu diadakanlah acara. Acara itu misalnya silaturahim bani. Nah, itu bani. Dalam konteks Indonesia, kata bani itu nempel dengan apa? Nama orang kan gitu. Bani siapa? Bani Mustafa, Bani Muhammad. Nah, itu. Ya. Jadi bani. Bani. Nah, maka Bani Israel ya. Dengan sendirinya Israel itu kan nama orang gitu. Israel itu kan nama orang. Seperti hanya di Indonesia kita menyebut Bani Mustafa, Bani Muhammad, Bani siapa lagi, itu kan nama orang. Maka Bani Israel itu berarti Israel itu nama orang. Nah, berarti nama orang. Nah, kalau memang Israel itu nama orang, pertanyaan adalah siapa yang disebut dengan Israel di dalam Al-Quran itu? Mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi mungkin sebagian juga kaget ketika mengetahui bahwa Israel di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Yakub. Jadi Israel itu adalah panggilan sayang Allah kepada Nabi Yakub, artinya hamba yang beriman gitu. Jadi begitu. Maka ya Bani Israel itu artinya adalah wahai anak keturunan Yakub. Nah, tadi kan Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Nah, maka kemudian Ismail anak Ibrahim, Ismail melahirkan bangsa Arab gitu. Berarti bangsa Arab maupun bangsa Israel itu sama-sama merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, gitu. Kemudian Yusuf. Nah, lalu bagaimana ceritanya kok sampai Nabi Yusuf bisa sampai ke Madinah, ke Mesir gitu. Ke Mesir misalnya. Ya kita semuanya tahu di dalam kisah, nah, DTKT juga dipelajari kan tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf itu. Tetapi disitulah lalu kita berbicara, selain ada kesinambungan genealogi, ternyata ada kesambungan misi. Yaitu misi syariah. Gitu. Misi syariah yang sama. Misi penyembahan terhadap Tuhan yang sama. Nah, lalu Israel tadi ya. Jadi Israel itu anak turun Nabi Yakub. Maka kalau kita lihat selain Ismail dan Muhammad, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah semua berasal dari Bani Israel. Misalnya kalau kita bicara ayat ini ya, wa ala imrona alal alamin. Imron itu ya, Imron. Kenapa juga disebut di situ ala Imron, keluarga Imron? Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Karena di situ lalu kita berbicara atau
kita membaca tentang kisah tentang Maria. Inilah rahasia yang menjelaskan kenapa di situ disebut keluarga Imron. Imron bukan nabi, tapi disebutkan di situ keturunannya adalah orang-orang terpilih. Ya, karena saat itu istri Imron sedang mengandung dan kondisi saat itu adalah bangsa Bani Israel sudah mengalami invasi. Apa invasi itu ya? Ya seperti penjajahan oleh kalangan Romawi itu, Romawi. Maka sebagian pemuka Yahudi bekerja sama dengan pemuka Bani Israel, bekerja sama dengan penguasa Romawi, dan mereka memata-matai tokoh-tokoh agama. Termasuk yang dimata-matai itu adalah Imron, karena Imron adalah tokoh agama pada zaman itu. Berarti kalau kita lihat konteks sejarahnya, sebenarnya Imron itu ya Bani Israel. Cuma memang agak berbahaya kalau kita ngomong Imron itu orang Israel gitu, mungkin bagi orang yang nggak punya pengetahuan sejarah, segera saja kita dituduh yang macam-macam gitu. Karena citra tentang Israel yang hari ini, nanti saya akan sedikit cerita tentang itu. Tapi maksud saya adalah ini tersambungan gitu. Nah, Imron mengatakan kepada para penguasa Romawi dan penguasa Bani Israel yang zalim itu bahwa ya kalian bisa macam-macam, tapi nanti satu ketika akan datang dari keluargaku, dari keturunanku yang menyelesaikan semua kedaliman dan kelaliman ini. Nah, gitu. Sehingga istri Imron yang sedang mengandung itu dimata-matai oleh tentara Romawi, oleh pemuka-pemuka Bani Israel, pemuka Romawi gitu. Ternyata setelah lahir, nah itu kan disebutkan di dalam ayat falamma wada'atha rabbi inni wada'tuha unsa. Itu. Ternyata setelah lahir perempuan gitu. Padahal Imran tadi sudah menjelaskan memberikan satu profesi itu mungkin ya ramalan lah ya, bahwa nanti dari keluargaku akan lahir seorang nabi yang menyelesaikan urusan kalian semua gitu, kira-kira gitu. Begitu yang lahir perempuan, maka dia diolok-olok gitu. Imron, kamu katanya orang suci, dekat dengan Tuhan, tokoh agama, meramalkan nasibmu sendiri saja tidak bisa itu. Dan ternyata bukan anaknya, melainkan cucunya. Jadi Nabi Isa itu adalah cucu dari Imron. Nah, kira-kira begitu. Maka tentang Israel, Bani Israel dan seterusnya ini dalam konteks mata rantai peradaban manusia itu di kampus misalnya ya, saya sering melihat mahasiswa-mahasiswa yang demo gitu ya. Mereka melakukan aksi membela Palestina dengan aneka ragam argumentasi ya. Dalam kelas sejarah saya tanya kepada mereka, ketika Anda melakukan demonstrasi membela Palestina, apakah juga dibekali dengan pengetahuan tentang sejarah? Itu satu. Yang kedua, yang Anda demo itu siapa? Israel, Pak. Nah, lalu saya tanya iseng-iseng, ada 4 istilah yang bisa kita kaitkan dengan Israel ini. Bani Israel, Yahudi, Zionisme. Yang kamu demo yang mana? Saya tanya gitu. Dan mereka mengatakan semuanya, Pak. Nah, kalau sudah semuanya ini berarti menunjukkan bahwa literasi sejarahnya kurang baik. Terutama literasi sejarah kenabian. Lalu saya bercerita bahwa saya pun sampai waktu yang sangat lama, bahkan baru kira-kira pada tahun 2017, meskipun saya sudah belajar sejarah dan mengerti tentang 4 istilah tadi itu dan bisa membedakannya, tapi persepsi saya tentang orang Yahudi itu sangat negatif. Betapapun saya tidak pernah ketemu orang Yahudi. Dan baru pada tahun 2017 ketika saya sebagai fellow itu ya kira-kira apa ya? Mungkin Duta Perdamaian Agama gitu. Itulah di King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue di Wina, yang sebenarnya lembaga itu didirikan oleh Kerajaan Saudi Arabia dengan dukungan Vatikan, Tahta Suci Vatikan dan Kerajaan Spanyol dan Austria.
Dalam perjalanan dari bandara menuju hotel dijemput oleh panitia dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh-tokoh agama dunia itu. Di sebelah yang dijemput bareng saya itu adalah seorang dari Amerika. Sebenarnya kita tahu bagi orang barat ketika kita bertanya tentang agama itu urusan pribadi dan orang tidak suka ditanya tentang agamamu apa. Tapi karena kami berkumpul sebagai dalam tanda petik tokoh agama, pemimpin agama, maka saya tanya orang di sebelah saya itu, where are you from? Dan dia menjawab dengan gestur yang sangat arogan, I am from United States. Kira-kira gitu. Dan langsung saja batin saya berbisik gitu. Pantas kamu sombong, orang Amerika. Lalu saya tanya, from which tradition are you? Tradition di sini means religion ya. Dan dia menyatakan, I am Jewish. Dengan nada yang tidak kurang sombongnya ketika dia mengatakan I am from United States. Maka di situ saya mengatakan dalam hati, oh pantas kamu sombong, sudah Amerika Yahudi lagi atau sudah Yahudi Amerika lagi, ya kira-kira gitu. Itu persepsi. Begitu sampai ke hotel, acara dimulai di welcoming dinner. Ada seorang Yahudi yang lain, laki-laki gagah, seperti bintang film Mel Gibson gitu kira-kira. Sampai teman saya yang dari India itu ketika ditepuk-tepuk gini dia menjerit histeris karena saking senangnya ditepuk-tepuk orang ganteng gitu. Dia Yahudi, lalu tanya kepada saya, where are you from brother? Saya bilang I am from Indonesia. Ketika saya bilang from Indonesia, dia langsung bertanya, from Muhammadiyah or Nahdlatul Ulama? It means that dia faham tentang Indonesia. Kemudian saya jawab, I am from Muhammadiyah. Oh, so you know Din Samsudin, you know Abdul Muti, you know Haidar Nasir, all people dia mention. Dan saya bilang, oh not only know, I am very close to them. Gitu. Dan dia sangat simpatik gitu ya, simpatik di dalam forum itu, melayani orang gitu. Kalau makan tuh dia sesama teman peserta tapi dia serve. Dan berpikiran terbuka, mungkin cenderung liberal. Maka kesadaran saya segera berubah, bro. Sama-sama Yahudi ternyata berbeda. Nah gitu ya. Jadi ini baru ketemu dua orang Yahudi ternyata berbeda gitu. Kemudian selama kurang lebih 2 minggu kami bertemu di Wina itu, tiap Sabtu ada yang namanya Rabbi Nathan dari UK. Tetapi he never been there every Saturday. Nah, itu. Jadi kalau Sabtu dia tidak pernah ada di forum itu. Kemudian saya tanya dia, begitu ketemu, hey Nathan, where have you been? Dia bilang, I am from synagogue. I have been to synagogue. I went to synagogue. I went to synagogue. Tiap hari Sabtu dia pergi ke synagogue. Tapi yang dua ini, yang satu dari Amerika, yang satu dari yang tanya saya tentang Muhammadiyah itu tadi itu asal usulnya Irak, sekarang berwarga negara Kanada dan Belanda gitu. Ya kita mungkin tidak terlalu pusing lihat itu, soalnya orang Yahudi pasti gampang dapat gitu-gitu. Dalam konteks politik dunia gitu. Tapi dia tidak soleh seperti Nathan ini gitu maksud saya. Jadi Nathan ini karena dia rabai mungkin ya, dia pergi ke sinagog tiap hari Sabtu. Dan tiap makan, kami yang Muslim we have no problem with meal karena panitianya Arab Saudi kan. Jadi we have no problem with meal. Tapi yang lain-lain oke. Tiap makan Nathan tidak pernah ada bersama kami. Lalu satu ketika saya tanya, karena ada bungkusan-bungkusan yang aneh itu, saya tanya bagian konsumsi yang kebetulan dari Filipina, saya tanya, itu makanan apa yang kamu berikan kepada Nathan? Kok dia nggak pernah kumpul bareng kami? Ternyata di dalam acara itu Nathan sudah pesan makanan khusus Jewish dietary, gitu kira-kira begitu. Jadi dia nggak mau makan makanan lain selain kosher. Dari situlah lalu saya menyadari, oh 3 orang Yahudi semua punya karakter dan orientasi yang berbeda. Nathan ini soleh banget, Yahudi soleh gitu. Sabtu dia pergi ke mana? Sinagog, makannya juga nggak sembarangan. Sementara yang dari Amerika tadi ya pongah dan sombong gitu. Yang kedua tengah-tengah. Dia menghormati orang lain, suka helpful dan karismatik, bahkan punya kemampuan dan potensi leadership yang luar biasa. Dari situ lalu saya menyadari, oke, jadi
ini penting juga untuk merefleksikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu, maksud saya. Ternyata Yahudi wajahnya tidak sama. Itu baru ketemu 3 orang ya. Baru ketemu 3 orang. Sehingga kepada masyarakat saya bertanya, Bani Israel, Yahudi, Zionisme mesti ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Israel itu adalah negara modern yang diciptakan oleh sebuah gerakan namanya Zionisme. Gitu. Jadi Zionisme itu adalah sebuah gerakan Yahudi diaspora itu, yang mereka tidak punya negara dan tidak punya negaranya orang Israel, Bani Israel Yahudi itu sebelum 1948 lahirnya Israel itu kan juga berkaitan dengan the promised land sejak zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, melakukan terjadilah satu peristiwa sejarah yang disebut dengan Exodus. Saya juga pernah nonton film judulnya Exodus, dan ya secara tekstual sebenarnya itu yang digambarkan oleh Al-Quran dalam film itu. Exodus. Jadi the promised land zaman Nabi Musa, Exodus dari Mesir, kemudian dijanjikan oleh Allah tanahmu di sini, lalu jadi perdebatan sampai Nabi Daud mewariskan kerajaan kepada anaknya yang bernama Sulaiman, bernama kerajaan Judah. Pada zaman Nabi Sulaiman kerajaan itu pecah jadi 2, satu namanya kerajaan Judah, satu namanya kerajaan Israel itu. Kemudian diserang oleh satu kerajaan lain yang bernama kerajaan bangsa lain namanya bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin itu bukan Palestina hari ini, itu yang lain lagi. Jadi cukup kompleks ya. Kemudian Bani Israel itu artinya merujuk kepada anak turunan Nabi Yakub. Dan bagaimana kita menggambarkan Bani Israel? Wah, ini kalau saya menggambarkan, menyimpulkan penggambaran Al-Quran tentang Bani Israel itu seperti paradoks gitu ya. Paradoks maksudnya Allah menyebut Bani Israel itu bangsa terpilih gitu. Nabi-nabi tadi sudah kita sebutkan ya. Tapi pada saat yang sama Allah juga menjelaskan tentang bagaimana bandelnya Bani Israel itu kan gitu. Jadi imbang lah ya, imbang. Penggambaran Al-Quran tentang Bani Israel itu imbang. Sehingga di kalau nggak salah di surat Al-Jasiyah itu disebutkan nikmat Bani Israel kepada dunia itu adalah salah satunya an-nubuwah, kenabian. Jadi ada nubuwah, kenabian. Karena itu tadi kan dari bangsa Arab hanya ada 2, Ismail dan Muhammad. Nah, inilah kira-kira ya sebagai pengantar gitu. Tapi kalau kita memang harus menyimpulkan ya, Nabi Adam adalah awal kehidupan. Kemudian Nabi Idris adalah memperkenalkan literasi dan komunikasi plus busana, karena ada yang menyebut Nabi Ibrahim dalam literatur modern Nabi Idris itu disebut dengan Hermes ya. Hermes itu dalam tradisi sejarah intelektual dunia dianggap sebagai orang yang mengajarkan aksara tapi sekaligus seorang penjahit. Maka para sejarawan kemudian berspekulasi menjahit itu bisa artinya menjahit pakaian, tapi bisa juga menjahit itu artinya memintal makna. Memintal makna itu ya berbicara kan gitu. Nah, kemudian Nabi Nuh transportasi, lalu Lut, Soleh dan lain-lain itu ada arsitektur, ada irigasi, ada peternakan. Kemudian Nabi Ibrahim saya akan mengatakan pelembagaan monoteisme pertama kali itu ya pada zaman Nabi Ibrahim. Karena di dalam Quran kita membaca tentang bagaimana ketika Ibrahim bertanya kepada ibunya, itu siapa, kenapa menyembah raja, misalnya begitu. Lalu pada usia remaja, falam majanna alaihi lailu ra'a kaukaba. Malam hari dia melihat bintang, ini kira-kira Tuhanku. Saya menyimpulkan itulah refleksi monoteistis yang pertama kali dalam kehidupan manusia, dan kemudian pelembagaan agama monoteis itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka 3 agama monoteis dunia yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam itu disebut sebagai Abrahamic religion. Puncaknya adalah pada Nabi Muhammad. Kalau Cak Emahanun Najib itu menggambarkan nabi-nabi yang lain itu membangun rumah. Ada yang bangun tiangnya, ada yang bangun temboknya, ada yang bangun ini, tapi penyempurnaan rumah itu di tangan Nabi Muhammad. Nah, itu sebuah gambaran yang saya kira luar biasa. Saya kira begitu sebagai pengantar. Sekali lagi tentu
tidak memuaskan dan tidak tuntas itu karena ini sebuah topik yang sangat panjang, tetapi setidaknya mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk membuka cakrawala dan misteri pengetahuan yang lebih dalam lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu. Oh ya Bu, ya salam kenal. Ya, ya. Oke, jadi di akhir tadi saya mengutip seorang budayawan Indonesia namanya M. Hainun Najib. Saya kira Ibu juga mendengar. Beliau menyimpulkan Nabi Muhammad itu merangkumi semua. Nah, itu. Jadi Khotamul Anbiya itu merangkumi semua. Ya, karena itu perang ada ayat-ayat buku yang bercerita tentang Nabi Muhammad sebagai jenderal. Nah, misalnya begitu. Tapi juga di situ kita melihat saya kebetulan beberapa bulan ini membimbing mahasiswa membaca satu buku sejarah yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong. Nah, di situ ada satu hal yang menarik yang juga saya kutip dalam sebuah tulisan ketika terjadi polemik tentang Macron. Nah, itu tentang Presiden Macron. Di situ Karen Armstrong menulis bahwa pada zaman Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau berusaha untuk melakukan perjanjian dengan suku-suku di situ, ya suku Yahudi. Ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang ikut, ada juga yang tidak ikut. Nah, ternyata ada suku-suku yang berkhianat. Nah, pengkhianatan itu lalu berpuncak kepada perang Khaybar, perang Khandaq. Yang oleh Armstrong di situ disebutkan bahwa 700 orang dari suku Qainuqah kalau tidak salah ya terbunuh. Kemudian Armstrong menulis, kalau orang hanya melihat angkanya, maka itu sebuah kebiadaban. Karena di situ Armstrong menulis pada perang Khandaq itu Armstrong menulis Muslims show no mercy. Mereka sudah tidak menunjukkan belas kasihan. Tapi Armstrong kemudian menulis lagi di sebelahnya setelah itu bahwa kita tidak boleh mengukur peristiwa itu dari ukuran zaman kita. Nah, kalau dia mengatakan bahwa dalam konteks masyarakat Arab pada zaman itu, pengkhianatan itu memang sudah selayaknya dibunuh. Dan Bani Qunaiqah, Bani Nadir, Bani di Arab Yahudi di Madinah itu melakukan pengkhianatan, sehingga secara adat Arab tindakan itu bisa dibenarkan. Nah, poin saya apa? Ya berarti Nabi Muhammad itu negosiator sejati, gitu ya. Dia melakukan perjanjian tahapan. Ketika sudah tidak terjadi jalan buntu itu ya sudah tidak ada kata lain. Berarti itu seorang negosiator, diplomat lah ya, diplomat. Tapi juga punya teori strategi perang misalnya. Sebelum aku perintahkan kalian untuk turun, jangan turun. Nah itu sehingga perang Uhud kalah, misalnya begitu. Itu kan berarti sebagai jenderal. Tapi dalam hal yang lain, Nabi Muhammad menunjukkan kualitas sebagai katakanlah ahli tata negara. Nah, ahli tata negara, pemerintahan, mengangkat perempuan sebagai manajer pasar pada zaman ketika perempuan tidak memiliki status terhormat di masyarakat. Nah, itu kan berarti diplomasi, tapi sekaligus juga ahli masyarakat. Jadi singkat kata, Nabi Muhammad merangkumi semua keahlian para nabi, karena itu disebut dengan Khotamul Anbiya itu ya. Kira-kira begitu. Ya, super power. Luar biasa.
gitu. Ya, sama-sama. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan luar biasa ini. Perlu analisis yang mendalam. Jadi ya, Nabi yang membawa sesungguhnya semua membawa syariat ya. Tetapi 25 itu adalah yang istilah dalam pembelajaran di studi Islam itu kan Nabi dan sekaligus Rasul gitu. Tidak semua nabi adalah rasul, dalam arti tidak semua memiliki tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Maka teori kenabian, misalnya ada para ahli itu kan berbicara tentang teori kenabian, ya nabi jumlahnya di mana saya membaca, jadi ada satu artikel yang menyebut oleh satu versi disebut sekian, oleh satu versi disebut sekian, oleh satu versi disebut sekian. Nah, penulis artikel itu menyatakan perbedaan jumlah nabi versi ini versi itu sebenarnya menunjukkan satu hal, the infinity of number. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi jumlah nabi itu berapa? We don't know actually. Exactly kita tidak tahu. Tapi yang wajib kita ketahui karena membawa misi kepada manusia itu 25. Nah, lalu yang lain itu apa? Ya kalau saya ingin mengatakan dengan keahliannya masing-masing, mereka adalah penyeimbang kehidupan dalam masyarakat. Mari kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim misalnya, kisah Nabi Musa gitu ya. Salah satu versi yang saya baca tentang kisah Nabi Musa berkaitan dengan Khidir itu adalah ketika dalam sebuah acara, katakanlah begitu, lalu muncul pertanyaan, Musa, siapa orang paling pintar di dunia ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, ya siapa lagi kalau bukan aku, kan aku Nabi Allah. Nah, ditegur oleh Allah, temuilah orang gitu. Lalu bertemu dengan Nabi Khidir di sebuah tempat yang digambarkan di situ sebagai tempat pertemuan dua lautan itu. Kemudian Nabi Musa berdialog dengan Khidir, aku diperintah oleh Allah untuk menemuimu, untuk belajar. Nah, Khidir mengatakan, belajar apa? Aku gak bisa apa-apa. Nah itu kan dalam masyarakat modern kita menemukan orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Kita menemukan orang-orang yang seperti itu. Kemudian Musa mengatakan, aku diperintah Allah untuk menemui kamu untuk belajar ini. Maka Khidir menyampaikan syarat, kamu bisa ikut saya, tapi syaratnya adalah jangan pernah bertanya atas apapun yang saya lakukan sampai aku memberikan penjelasan kepadamu. Dan ternyata Nabi Musa nggak sabaran gitu ya. Ketika naik perahu gitu, ternyata perahunya dilubangi. Padahal baru saja dibilangi, kamu boleh ikut aku, tapi jangan pernah bertanya, protes sebelum aku jelaskan. Begitu turun mengatakan, kamu ini ngapain? Nggak sopan, kira-kira gitu ya. Kita ini sudah numpang perahunya kamu lubangin, kamu ini nggak punya edab, kira-kira gitu. Maka Khidir mengatakan, aku kan sudah bilang padamu, kamu boleh ikut saya tapi harus sabar. Dan saya menduga, kata Khidir, kira-kira begitu, kamu nggak akan sabar ikut saya, gitu. Lalu, oke, satu kali ya. Lalu yang kedua, bertemu di sebuah tempat, membunuh anak kecil. Ah, ini tadi melubangi perahu aja, Musa udah protes, apalagi membunuh anak kecil gitu ya. Kemudian protes lagi. Maka Khidir kembali mengatakan, kamu udah bertanya 2 kali. Baiknya kamu pisah aja lah dari saya. Kamu kan sudah nggak sabar gitu. Lantas tati ama iya sobro. Kamu nggak bakal sabar ikut aku. Oke, kemudian Musa insaf lagi lalu mengatakan, oke, sekali lagi kalau ternyata aku bertanya, protes kepadamu, maka sudah kita berpisah. Sampai akhirnya ketemu rumah
yang rusak kemudian didirikan, dibangun, sementara Musa dan Khidir dalam keadaan lapar, tidak punya uang, dan Musa protes, kenapa kamu melakukan perbuatan yang tidak berbayar sementara kita lapar? Maka Khidir mengatakan, sudah, inilah saatnya kita berpisah. Kemudian dijelaskan. Nah, saya kira itu sebuah pelajaran bahwa dalam setiap masyarakat selalu saja dinamika itu terjadi. Nah, gitu ya. Maka dalam bahasa yang sederhana ya, nabi-nabi yang tidak boleh, bukan tidak boleh, yang tidak wajib kita ketahui itu, jangan-jangan memberikan pelajaran kepada kita tentang dunia ini reguler itu. Tapi juga di dalam regularity dunia ini ada hukum-hukum yang irregular. Nah, gitu. Nah, di dalam regularity itu ada irregularity. Misalnya, ya orang seperti Khidir itu kan berarti irregular. Ya. Kemudian ya masyarakat di Jawa percaya kepada yang begitu gitu. Meskipun ada yang membantah. Kemudian ada yang meyakini Khidir masih hidup sampai sekarang. Misalnya begitu. Dan Khidir itu artinya hijau. Ada yang merujuk kepada pokoknya setiap tempat yang ditempati Khidir itu pasti berubah menjadi hijau betapapun besar. Maka dia disebut sebagai Khidir itu dari bahasa Arab akhdar atau khodro, artinya hijau. Jadi saya kok memahami begitu, level tugas mereka bukan pada syariat, tetapi kepada mungkin sikap, mungkin pembenahan masyarakat, mungkin juga misi-misi islah yang lain, tapi tidak pada level syariat. Sementara yang Rasul itu ya syariat, ya islah, ya profetik, ya ilahiyah, ya dan lain-lain. Saya kira begitu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Waalaikumsalam. Baik, sejauh yang saya baca, memang secara eksplisit Nabi perempuan belum pernah disebutkan ya dalam oleh para ahli sejarah. Mungkin nanti ada apa ya, itu apa namanya, Bu Ella sedang mengkaji tentang perempuan-perempuan dalam Al-Quran ya. Barangkali nanti bisa dikaji lebih dalam di situ. Saya tidak fokus pada soal itu, tetapi ada memang spekulasi yang menyebut sebenarnya Maryam itu nabi, tapi lalu dikasih embel-embel, hanya saja dia perempuan. Nah, gitu berarti. Jadi ada penulis yang menulis begitu, sebenarnya Maryam itu nabi, hanya saja dia perempuan. Maknanya apa? Berarti saya kok menduga ini berkaitan dengan persoalan itu tadi, evolusi kehidupan masyarakat ya. Evolusi kehidupan masyarakat. Saya tidak pergi jauh ke zaman nabi-nabi sebelum Muhammad, bahkan ketika zaman Arab pra-Islam saja itu kan ada istilah bahwa al-mar'atu mirasun wa yurasun. Perempuan itu miras, barang warisan, wa yuras, dan bisa diwariskan. Itu zaman 1400 tahun yang lalu, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam. Itu masih begitu gitu ya. Cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Lalu bagaimana dengan zaman sebelum-sebelumnya? Karena katakanlah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu terpaut 600 tahun. Berarti 2000 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun lagi. Kemudian dengan nabi-nabi yang lain. Jadi saya menduga itu karena tidak mungkin menggunakan metode frontal dalam merubah masyarakat. Misalnya pandangan masyarakat terhadap perempuan mungkin belum memungkinkan seorang perempuan menjadi nabi.
jangankan perempuan, nah itu yang secara apa namanya, secara masyarakat masih dipandang agak stereotip ya pada zaman itu ya, laki-laki saja tentangannya seperti itu gitu. Nah sehingga saya menduga kok ini lebih kepada evolusi gitu ya, evolusi cara pandang masyarakat terhadap perempuan, sehingga ada strategi yang digunakan. Para nabi itu tidak perlu, tetapi para nabi kan juga memperjuangkan kaum perempuan, misalnya terutama Nabi Muhammad ya. Prototipe yang paling ideal itu menurut saya Nabi Muhammad ketika berbicara tentang evolusi mengangkat perempuan dari posisi awalnya ke dalam konteks masyarakat. Itu tadi saya sebutkan, di Madinah Nabi mengangkat seorang manajer pasar perempuan. Nah itu di Madinah. Dan yang tadi al-mar'atu miras wa yuras itu dihapus oleh Nabi Muhammad. Artinya Islam ya, dengan risalah yang disampaikan Nabi Muhammad itu misalnya adalah hukum waris. Maka saya kebetulan mengajar di jurusan hukum keluarga Islam, di antara materinya itu ya soal waris gitu-gitu ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa kok di dalam Al-Quran disebutkan laki-laki 2, perempuan 1? Maka di situ ada yang menafsirkan apa adanya, dibagi saja laki-laki perempuan 1, 2. Ada juga yang membaginya sebelum meninggal supaya enggak, karena kalau dibagi sebelum orangnya meninggal kan namanya tidak waris itu. Tapi itu hibah orang tua kepada anak, kira-kira gitu. Sehingga ada 2 tokoh yang sering saya jadikan contoh. Satu namanya Profesor Dr. Munawir Sazali, mantan Menteri Agama zaman Pak Harto. Beliau membagi hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Karena beliau bilang, anakku yang perempuan itu nggak mau sekolah ke luar negeri, yang laki-laki sekolah ke luar negeri, sudah lebih banyak habisnya daripada yang perempuan. Terus nanti ketika saya meninggal, yang perempuan dapat lebih sedikit dari yang laki-laki. Padahal yang laki-laki ini sudah habis banyak dari harta. Sehingga beliau daripada begitu dibagi. Karena beliau punya tafsir bahwa 2:1 itu maknanya adalah 1, mengangkat perempuan yang semula barang warisan menjadi ahli waris. Oh itu revolusi luar biasa. Nah kira-kira begitu. Dan yang laki-laki penting adalah 2:1 itu adalah sebuah prototipe, tapi nilainya adalah keadilan. Dan keadilan satu konteks masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda. Sehingga ada seorang profesor lain dari UI dulu namanya Profesor Zairin, punya teori namanya kewarisan bilateral. Kewarisan bilateral itu maksud beliau bahwa masyarakat Indonesia ini kan ada yang model kekerabatannya patrilineal, garis keturunan bapak. Ada yang matrilineal, garis keturunan ibu gitu. Ada juga yang bilateral. Ya nggak jelas antara garis mana yang dipakai, bilateral. Sehingga beliau menafsirkan maka secara kondisi masyarakat hukum waris itu yang lebih adil adalah bilateral. Nah, tapi poin saya adalah baik Profesor Munawir Sazali maupun Profesor Zairin atau ayat waris tadi sendiri itu semuanya ingin menegakkan keadilan kepada kaum perempuan. Nah, gitu. Jadi puncaknya pada Nabi Muhammad, sehingga saya ini masih spekulasi karena saya belum mempelajari secara khusus. Spekulasi saya adalah itu berkaitan dengan situasi kemasyarakatan pada zaman itu di mana patriarki atau dominasi laki-laki dalam semua unsur kehidupan itu luar biasa. Jangankan nabi, ada juga pertanyaan spekulatif dari anak-anak itu. Loh, kenapa para nabi itu kok disebutkan bapaknya saja, ibunya nggak pernah dimunculkan? Nah, kira-kira begitu. Jangan-jangan itu memang berkaitan dengan situasi masyarakat pada zaman itu. Saya kira begitu respon dari saya.